Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Fitri Maharani. Kali ini saya akan membuat konten tentang mendongeng. Nah, cerita yang saya angkat yaitu tentang legenda Batang Tuaka. Legenda Batang Tuaka ini terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, kota ini dijuluki sebagai Negeri Seribu Parit. Daerah Indragiri Hilir ini merupakan daerah rawa-rawa yang terbentang luas dan banyak anak-anak sungai yang hampir di seluruh kecamatan. Salah satu anak sungai yang terkenal di Indragiri Hilir adalah Sungai Batang Tuaka yang lokasinya berada di Kecamatan Batang Tuaka. Konon, nama Sungai Batang Tuaka diambil dari sebuah cerita legenda yang populer di kalangan masyarakat Indragiri Hilir. Legenda tersebut menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan sehingga Tuhan pun menghukumnya karena kedurhakaannya tersebut. Siapakah anak durhaka itu? Bagaimana anak itu durhaka kepada ibunya dan hukuman apa yang Tuhan berikan untuknya? Nah, maka dari itu, saksikan terus dongeng cerita legenda Batang Tuaka berikut ini. Legenda Batang Tuaka. Alkisah pada zaman dahulu kala di daerah Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya bernama Tuaka. Mereka hidup berdua di sebuah gubuk yang terletak di muara sebuah sungai, tepatnya di muara Sungai Indragiri Hilir. Mereka tak punya sanak saudara dan harta sedikit pun. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk hidup sehari-hari, Tuaka membantu emaknya mengumpulkan kayu api dari hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Ayah Tuaka sudah lama meninggal dunia. Dengan demikian, emaknya harus bekerja keras menghadapi dirinya dan anak laki-lakinya, Tuaka. Suatu hari, Tuaka bersama emaknya pergi ke hutan di sekitar sungai. Mereka mencari kayu api untuk dijual dan untuk memasak sehari-hari. Setelah memperoleh kayu api yang cukup banyak, mereka berdua akhirnya pulang. "Mak, kalau emak lelah, biarlah Tuaka saja menggendong kayu apinya," kata Tuaka saat melihat emaknya kelelahan. "Tak apa, Tuaka. Emak masih kuat. Lagipun, kayu bakar yang ada padamu juga banyak," jawab emak Tuaka sambil melanjutkan langkahnya. Di tengah perjalanan pulang, Tuaka dan emaknya dikejutkan oleh suara desisan yang cukup keras. "Mak, suara apa itu?" tanya Tuaka kepada emaknya. "Sepertinya itu suara ular berdesis," jawab emaknya. Ternyata benar. Tak jauh dari mereka, dari arah tebing sungai, tampak 2 ekor ular besar sedang bertarung. Tampaknya mereka sedang memperebutkan sebuah benda. "Tuaka, sembunyilah. Ada ular besar yang sedang berkelahi," perintah emak Tuaka. Tuaka dan emaknya segera berlindung di balik sebuah pohon yang cukup besar. Di balik pohon itu, Tuaka dan emaknya terus menyaksikan 2 ekor ular itu saling berkelahi dan belit-membelit. "Apa yang mereka perebutkan ya, Mak?" tanya Tuaka. "Emak juga tak tahu. Diam sajalah kau, Tuaka. Nanti mereka mengetahui keberadaan kita," jawab emak Tuaka dengan suara berbisik.
Tak lama kemudian, perkelahian kedua ekor ular tersebut akhirnya usai. Tuaka dan emaknya keluar dari balik pohon itu, lalu mendekat ke tempat kejadian itu. Mereka melihat salah satu ular sudah mati, sedangkan ular lainnya terluka. Ular yang terluka itu menggigit sebuah benda berkilau, yang ternyata adalah sebutir permata yang sangat indah. Ular itu tampak kesakitan oleh luka-lukanya. "Mak, kasihan sekali ular yang terluka itu. Ayo kita tolong," kata Tuaka kepada emaknya dengan nada mengajak. "Ya sudah, mari kita bawa pulang, supaya kita bisa obati di rumah," jawab emak Tuaka. Lalu, Tuaka memasukkan ular itu ke dalam keranjang yang dibawa emaknya, lalu memanggulnya pulang. Sesampainya di rumah, emak Tuaka segera mencari daun-daunan yang berkhasiat, menumbuknya, lalu membubuhkannya pada luka-luka di tubuh ular itu. Sedangkan Tuaka sibuk minum air sejuk. Beberapa hari kemudian, ular yang sudah mulai sembuh itu tiba-tiba hilang dari keranjang. Permata yang selalu dia lindungi di dalam lingkaran badannya ditinggalkan di dalam keranjang itu. Tuaka dan emaknya pun terheran-heran. Lalu mereka mengamati permata itu dengan kagum. "Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, Mak?" tanya Tuaka kepada emaknya. "Barangkali dia ingin berterima kasih kepada kita karena kita sudah menolongnya. Sebaiknya kita jual saja permata ini kepada saudagar. Uangnya kita gunakan untuk berdagang supaya kita tidak hidup miskin lagi," jawab emak Tuaka penuh rasa syukur. Tuaka pun setuju dengan tawaran emaknya. Keesokan harinya, Tuaka pergi ke bandar yang ramai dengan para saudagar. Sesampainya di bandar, Tuaka berkeliling ke sana kemari mencari saudagar yang berani membeli permatanya dengan harga yang tinggi. Hampir semua saudagar di bandar itu ia tawarkan. Namun, tak ada yang berani membelinya. Tuaka pun mulai putus asa. Tuaka berniat membawa pulang permata itu kepada emaknya. Namun, ketika sampai di ujung bandar, tiba-tiba ia melihat seorang saudagar yang sepertinya belum ia tawarkan. Tuaka menghampiri saudagar itu. Kemudian menawarkan permatanya dengan harga yang tinggi. Tampaknya saudagar itu sangat tertarik setelah mengamati permata berkilau itu. "Aduhai, elok sangat batu permata ini. Aku sangat ingin memilikinya. Tapi, harga yang kau tawarkan ini memang tinggi. Tapi, aku tetap akan membelinya," kata saudagar. "Kalau begitu, apalagi yang Tuan tunggu? Tuan hanya tinggal membayarnya," desak Tuaka dengan hati yang berdebar karena bahagia. "Uang yang aku bawa tak cukup, Nak. Jika kau mau, kau boleh ikut denganku ke Tamasi untuk mengambil kekurangannya," kata sang saudagar. Tuaka tampak termenung sejenak memikirkan tawaran sang saudagar. Baiklah Tuan, saya nak ikut Tuan ke Tamasi," jawab Tuaka. Setelah itu, Tuaka pulang ke rumahnya untuk menceritakan masalah ini pada emaknya. Akhirnya, emak Tuaka mengizinkannya berangkat ke Tamasi, yaitu ke Singapura.
Tuaka dan saudagar kaya itu berlayar menuju Temasi. Sepanjang perjalanan, Tuaka tak henti-hentinya membayangkan betapa banyak uang yang akan diperolehnya nanti. Setibanya di Temasi, sang saudagar membayar uang pembelian permata kepada Tuaka. Karena uang yang berlimpah tersebut, Tuaka lupa kepada ibu dan kampung halamannya. Dia menetap di Temasi. Beberapa tahun kemudian, dia telah menjadi saudagar kaya. Dia menikah dengan seorang gadis yang elok rupawan. Rumah Tuaka sangatlah megah. Kapalnya pun banyak. Hidupnya bergelimang dengan kemewahan. Dan dia tidak lagi peduli emaknya yang miskin dan hidup sendirian. Entah makan, entah tidak. Suatu ketika, Tuaka mengajak istrinya berlayar. Kapal megah Tuaka berlabuh di kampung Tuaka. Sebenarnya Tuaka masih ingat dengan kampung halaman tersebut. Tetapi, rupanya dia enggan menceritakan kepada istrinya bahwa di kampung yang mereka singgahi tersebut, emaknya masih hidup di sebuah gubuk tua. Dia tak mau istrinya mengetahui bahwa dirinya adalah anak seorang wanita yang sudah tua renta miskin. Sementara itu, berita kedatangan Tuaka terdengar pula oleh emaknya. Emaknya bergegas menyongsong kedatangan anak lelakinya yang bertahun-tahun tak terdengar kabar beritanya tersebut. Karena rindu tak terbendung ingin bertemu anaknya, emak Tuaka pun bersampan mendekati kapal megah Tuaka. "Tuaka, anakku, emak sangat merindukanmu, nak," teriak emak Tuaka saat melihat Tuaka dan istrinya di atas kapal megah itu. "Siapa gerangan wanita tua itu, Kakanda? Mengapa dia menyebut Kakanda sebagai anaknya?" tanya istri Tuaka dengan wajah tidak senang. Tuaka terkejut bukan kepalang, melihat emaknya di atas sampan berteriak memanggilnya. Dia tahu wanita dengan pakaian compang-camping itu memang emaknya. Tetapi dia tak sudi mengakuinya. Dia sangat malu pada istrinya. "Hei, jauhkan wanita miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku," teriak Tuaka dari atas kapal. "Iya, usir dia jauh-jauh dari sini," tambah istri Tuaka sambil bertolak pinggang. Mendengar perintah dari tuannya, anak buah Tuaka segera mengusir wanita miskin dan malang itu menjauh dari kapal. Emak Tuaka sangat bersedih. Sambil menangis, dia bersampan menjauhi kapal Tuaka. "Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan agar menyadari kesalahannya," ratap emak Tuaka. Rupanya Tuhan mendengar doa emak Tuaka. Saat setelah doa emak Tuaka terucap, tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor burung elang. Begitupun istri Tuaka. Dia berubah menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka sangat terkejut dan sedih melihat anaknya berubah menjadi burung. Walaupun Tuaka telah menyakiti hatinya, sebagai seorang ibu ia sangat mencintai anaknya. Burung elang dan burung punai tersebut terbang berputar-putar di atas muara sungai sambil menangis. Air mata kedua burung itu menetes, membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka. Kemudian, oleh masyarakat setempat mengganti kata sungai ke dalam bahasa Melayu menjadi batang.
sehingga nama Sungai Tuaka berubah menjadi Batang Tuaka. Oke, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.